Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sehroji Eskom MMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Zahrina Melisa Putri dengan NIM 6120123031 dari kelas RA 17 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari awal perkuliahan semester 2 sampai akhir perkuliahan, yaitu Pengantar Teknologi Informasi. Definisi teknologi informasi. 1. Dunia digital. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan informasi. 2. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat mencakup komputer, jaringan perangkat mobile, aplikasi, dan internet. 3. Pendukung efisiensi. Teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Sejarah teknologi informasi. Mulai mesin hitung pada abad ke-19, teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis. Zaman komputer. Pada 1940-an, komputer elektronik modern mulai berkembang membawa revolusi dalam memproses data dan kemampuan komputasi. Internet dan era digital. Pada 1969, Emperornet, pendahulu internet, lahir. Era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 90-an. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi, hiburan, belanja online. Peran teknologi informasi dalam bisnis yaitu kolaborasi, pemasaran dan penjual, pengambilan keputusan. Tantangan dalam implementasi teknologi informasi yaitu keselarasan teknologi dan proses, sumber daya kompetensi, keamanan dan privasi. Keuntungan dan manfaat teknologi informasi, otomasi, dan efisiensi akses ke informasi komunikasi global. Masa depan teknologi informasi yaitu kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan realitas virtual. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengelola dan memberikan informasi secara otomatis, yaitu 1. Komputer analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai-nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Komputer mekanik, komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Generasi komputer pertama yaitu komputer tabung vakum, programmable ledger, Univaci 1. Generasi komputer kedua, transistor, kartu ponsel, komputer arsitektur pipa. Generasi ketiga yaitu sirkuit terpadu, PC, personal komputer, sistem operasi, GUI, dan MOS. Generasi komputer keempat yaitu perkembangan jaringan, teknologi bergerak, computing yang lebih cepat. Dasar-dasar perangkat keras. Mekanisme kerja komputer yaitu kerja komputer, bit, byte, dan bus board. Inti dari komputer, memori komputer. Alat input dan output yaitu keyboard, monitor, printer, dan mouse. Alat penyimpanan, hard drive atau HDD. Hard drive adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Solid state drive atau SSD. SSD adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Flash drive, flash disk adalah penyimpanan portable yang praktis. Sistem komputer yaitu komponen sistem operasi dan perkembangan. Konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak, serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, pengembangan, dan memelihara perangkat lunak. Elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis, kebutuhan, desain arsitektur,
pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen ini saling terkait dan merupakan bagian dari integral dalam pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak yaitu waterfall, agile, dan DevOps. Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan penggunaan dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak yaitu kompleksitas, perubahan kebutuhan, kualitas, dan keamanan. Keunggulan dan manfaat pengguna konsep program dan sistem perangkat lunak yaitu produktivitas tinggi, kualitas unggul, peningkatan keamanan, meningkatkan keandalan. Mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing, alat kerja dan virtual word mempermudah pengolahan kata, yaitu filter kolaborasi, spelling dan grammar check, tools penyuntingan PDFs, word art, dan insert media. Secara desktop publishing tahun 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Tahun 90, desktop publishing menjadi layak untuk diakses serum pertama setelah memakai komputer pribadi meluas. Sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe, InDesign, QuartXpress, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Spreadsheet sebagai alat pengelola kata, laporan keuangan, perencanaan fitness, perencanaan proyek. Software statistik SPSS, Microsoft Excel, SAS. Statistik dan analisis. Statistik deskriptif, gagasan dasar untuk merangkum, pengorganisasian, dan menganalisis data. Uji hipotesis, prosedur yang digunakan untuk mengembalikan keputusan dengan menggunakan informasi data atau menguji hipotesis yang diajukan. Analisis varian atau ANOVA, berguna dalam menentukan pengaruh variabel independen pada variabel independen dan melakukan perbandingan lebih dari dua kelompok. Visual ilmiah, astronomi secara visual memberikan gambar benda-benda langit yang sulit terlihat. Kedokteran mengajukan visualisasi penyakit dan diagnosis yang sulit dipahami melalui praktek klinis. Genetika, ilustrasi yang mudah dipahami mengenai bagaimana DNA bekerja dan bagaimana mutasi mempengaruhi pola pemaris gen. Penghitungan risiko dalam paperless publishing, keamanan sistem, rendahnya biaya produksi, keuntungan lingkungan. Apresiasi grafik hipermedia dan multimedia dalam presentasi. Satu, pengertian grafik. Komunikasi grafik. Grafik adalah presentasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kreativitas. Grafik memungkinkan menambahkan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Tingkat efisiensi yaitu grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. 2. Hipermedia dalam presentasi. Pengertian hipermedia. Hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media yang lainnya. Kreativitas hipermedia memungkinkan pengguna berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Engagement. Dengan menggunakan hipermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Pentingnya multimedia dalam presentasi untuk kompleksitas informasi. Multimedia membantu dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dan menggabungkan teks, gambar, suara, dan video. Interaksi audiens. Melalui elemen multimedia yang interaktif, audiens dapat berpartisipasi dalam presentasi dan merasakan pengalaman langsung. Kreativitas ekspresi. Multimedia memberikan peluang eksplorasi kreatif dalam menyajikan pesan dan penggunaan animasi, efek visual, dan desain yang menarik. Perbedaan antara grafik, hipermedia, dan multimedia. Grafik bentuknya visual dan mewakili data secara efektif. Hipermedia tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Multimedia penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Penerapan grafik hipermedia dan multimedia dalam
presentasi. Gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Hipermedia berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk navigasi presentasi. Multimedia gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komparatif. Manfaat database dan pengaplikasiannya. Pengertian database. Database adalah kumpulan data yang struktur yang disampaikan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil informasi dengan mudah, cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Manfaat penggunaan database. Ada 4, yaitu penyimpanan lebih efisiensi, akses lebih mudah, pemilihan data, dan terakhir, analisis data. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Manajemen persediaan. Database membantu bisnis mengelola manajemen hubungan pelanggan. CRM. Database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Analisis data bisnis. Database digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk, yang membantu bisnis dalam mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan keuntungan. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data bukan hal yang penting. Database harus melindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terikat dalam aplikasi terkait privasi dan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regular atau GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip pelindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Tantangan dalam pengelolaan database. Skalabilitas, kecepatan kerja sesuai dengan peraturan. Pengembangan database di masa depan, yaitu database diatribusi, integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI, lebih fokus pada keamanan. Pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Basic of Computer Network atau Local Area Network atau LAN. Memahami konsep LAN dan bagaimana penghubungan komputer dalam area terbatas memfasilitasi komunikasi dengan berbagai sumber daya. Wide Area Network atau WAN. Mempelajari tentang WAN dan kemampuan untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas memungkinkan komunikasi global. Network Protocols. Dijelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang andal. The Power of Email. Asynchronous Communication, Ahead Collaboration, Global Connectivity. Instant Message Connect in real-time communication, group chats, virtual presence, transforming the world of information, instant access to information, business efficiency, Internet of Things atau IoT. Pengenalan Internet. Awal mula Internet, kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk bertujuan ekonomitas militer. Pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling berhubung. Akhirnya WWW 1990, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Perkembangan teknologi internet, dari kecepatan transmisi data, lalu ke perangkat terhubung, lalu komputasi awam. Dampak internet terhadap kehidupan manusia, yaitu akses informasi global, komunikasi instan, peluang bisnis baru, dan ketergantungan teknologi. Perubahan gaya hidup akibat internet. Gaya hidup digital internet telah berubah secara kita berbelanja, bekerja, bersosialisasi, dan mengakses hiburan. Kehadiran dan reputasi online menjadi semakin penting bagi individu dan bisnis. Sumber informasi utama. Internet menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, menggantikan media internasional. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada perangkat dan konektivitas internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Tantangan dan isu internet, yaitu privasi
dan keamanan konten berbahaya dan kesenjangan digital. Masa depan internet yaitu teknologi 5G, Internet of Things, kecerdasan buatan. E-business dan e-commerce. Ada dua istilah yang sering digunakan dalam konteks bisnis digital. Meskipun sering kali digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang dasar. E-business. E-business mencakup semua aspek operasional online, tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga melibatkan berbagai fungsi bisnis yang lebih luas. 1. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Mengelola aliran barang dan jasa, informasi dan sumber daya dari pemasok ke konsumen. 2. Manajemen hubungan pelanggan, Customer Relationship Management atau CRM. Strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi dengan pelanggan. 3. Manajemen sumber daya manusia, Human Resource Management. Penggunaan sistem informasi untuk mengelola data karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Proses internal bisnis, pengelolaan internal perusahaan seperti akuntansi, keuangan, manajemen inventaris, melalui platform digital. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang secara spesifik mengacu pada transaksi jual beli barang melalui internet. Aspek utama dari e-commerce meliputi B2C, business to consumer, transaksi antara bisnis dan konsumen. B2B, business to business, itu transaksi antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. C2C, consumer to customer, transaksi antara individu seperti yang terjadi di platform seperti eBay atau marketplace lainnya. C2B, customer to business, model di mana individu menjual produk atau layanan ke perusahaan atau layanan ke perusahaan. Perbedaan utama antara e-business dan e-commerce. Ruang lingkup. Bisnis memiliki ruang lingkup lebih luas, sedangkan e-commerce lebih spesifik pada transaksi jual beli. Fokus kegiatan. E-bisnis mencakup berbagai fungsi bisnis, termasuk CRM, SCM, dan manajemen internal. Sedangkan e-commerce fokus pada proses penjualan dan pembelian. Transaksi e-bisnis bisa melibatkan transaksi internal dan perusahaan dan mitra bisnis. E-commerce terutama fokus pada interaksi dengan pelanggan dan pasar. Extranet. Extranet adalah jaringan komputer pribadi menggunakan teknologi internet dan sistem protokol untuk sebagian informasi bisnis atau operasi dengan pihak luar secara aman. Extranet digunakan untuk berbagai informasi dengan mitra bisnis, pelanggan, pemasok, atau pihak eksternal lainnya. Eksternal dalam hubungan bisnis untuk analisis. Dalam konteks analisis bisnis, extranet memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting, yaitu 1. Berbagi data secara aman, 2. Kolaborasi efektif, 3. Akses real time, 4. Efisiensi operasional. Contoh penggunaan eksternal untuk bisnis, supply chain management atau SCM. Berbagi informasi inventaris. Perusahaan dapat berbagi informasi inventaris dengan pemasok melalui extranet untuk memastikan kelancaran rantai pemasok. Analisis kerja pemasok. Data kinerja pemasok dapat dianalisis bersama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pemasok. 2. Customer Relationship Management. Kolaborasi dengan mitra penjualan, perusahaan dapat berbagi data pelanggan dengan mitra penjualan untuk menganalisis yang lebih dalam tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Kampanye pemasaran bersama. Analisis berhasil kampanye pemasaran dapat dilakukan bersama mitra bisnis untuk meningkatkan strategi pemasaran. Pengembangan produk. Kolaborasi R&D dari berbagai perusahaan dapat berbagi data, penelitian, dan analisis untuk mempercepat pengembangan produk baru. Uji coba dan feedback. Extranet memungkinkan berbagi uji coba produk untuk feedback dari mitra bisnis secara langsung. Implementasi extranet. Untuk menganalisis bisnis melibatkan beberapa langkah penting, yaitu 1. Perencanaan dan desain, pemilihan teknologi, 3. Pengaturan keamanan, 4. Pelatihan dan dukungan. Extranet adalah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi dalam bisnis. Mungkin perusahaan untuk berbagi data dan informasi dengan aman dan efisiensi dengan mitra bisnis. Rancangan sistem dalam proses mendesain struktur dan komponen dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ini adalah langkah penting dalam pengembangan sistem yang melibatkan perencanaan detail tentang bagaimana elemen sistem akan berinteraksi satu sama lain. 1. Pengertian dan tujuan.
Perancangan sistem adalah fase dalam siklus hidup pengembangan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan spesifikasi rinci tentang bagaimana sistem akan dibangun. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua kebutuhan dan tujuan bisnis terpenuhi dengan cara yang efektif dan efisien. Dua tahapan perencanaan sistem, yaitu 1. Analisis kebutuhan. 2. Perencanaan konseptual. 3. Perencanaan logis. 4. Perencanaan fisik. Komponen utama dalam perancangan sistem, yaitu 1. Arsitektur sistem. 2. Desain basis data. 3. Desain antarmuka pengguna atau UI. 4. Desain proses. 4. Metodologi perancangan sistem. 1. Waterfall. 2. Agile. 3. Protokol typing. 4. RAD atau Rapid Application Development. 5. Dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian penting dari perancangan sistem yang mencakup spesifikasi desain, diagram, dan catatan lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan dan pemeliharaan sistem. Dokumentasi membantu dalam komunikasi antar tim dan memfasilitasi pemeliharaan sistem di masa depan. 6. Evaluasi dan validasi. Setelah sistem dirancang, pentingnya untuk melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi. Ini bisa melibatkan pengujian prototipe, tujuan desain, dan validasi dengan penggunaan akhir. Perancangan sistem adalah proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan penggunaan dan teknologi yang ada. Dengan pendekatan yang tepat dan perhatian pada detail, perancangan sistem dapat menghasilkan solusi yang efektif dan efisien untuk berbagai tantangan bisnis. Saya, Zahna Meliza Putri, mengucapkan terima kasih.